Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Tia. Aku mau tanya nih, kalau kalian bertemu dengan guru, teman atau siapapun itu mungkin di jalan, di sekolah, atau di tempat lainnya, pernah nggak sih teman-teman menyapa mereka dengan menggunakan bahasa Inggris? Terus kalau kalian mau berpamitan atau meninggalkan percakapan saat ngobrol dengan temanmu, gimana ya cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Pada pembahasan video kali ini bersama Kak Pia, kita akan mempelajari bersama tentang expression of greeting yang artinya ungkapan dalam sapaan dan juga expression of leave taking yang artinya ungkapan salam perpisahan. Selamat menyimak videonya. Yuk kita pelajari satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah expression of greeting. Expression of greeting adalah ungkapan yang digunakan untuk menyapa orang lain. Ungkapan ini biasanya digunakan saat kita memulai pembicaraan dengan orang tersebut. Misalnya, pada situasi seperti saat kamu bertemu dengan guru pada pagi hari atau saat bertemu dengan temanmu di siang hari. Lalu seperti apa ya contoh dari expression of greeting tersebut saat kita hendak menyapa seseorang? Yang pertama adalah good morning, yang artinya selamat pagi. Ungkapan ini digunakan saat kamu hendak menyapa seseorang di pagi hari. Misalnya nih, kamu bertemu dengan ayah dan ibu di pagi hari, kamu bisa bilang good morning mom and dad. Lalu yang kedua adalah good afternoon, yang bisa berarti selamat siang atau selamat sore. Rentang waktunya itu sekitar jam 12 siang hingga jam 5 sore. Ungkapan ini bisa kamu gunakan saat kamu menyapa teman-temanmu di siang hari. Kamu bisa bilang good afternoon friends. Lalu yang ketiga adalah good evening atau selamat malam. Biasanya digunakan mulai dari jam 6 sore hingga jam 12 malam. Misalnya saat kamu bertemu dengan tetangga kamu di malam hari, kamu bisa menyapa dengan good evening sir apabila beliau laki-laki. Tapi kalau beliau perempuan, kamu bisa bilang good evening madam. Ungkapan-ungkapan tersebut juga termasuk formal greetings atau ungkapan yang digunakan dalam situasi yang formal. Kemudian saat kamu menyapa seseorang dalam situasi informal atau tidak resmi, misalnya saat kamu menyapa teman yang sudah akrab denganmu, kamu bisa menyapa orang tersebut dengan ungkapan sesimpel hi atau hello. Nah, lalu saat kamu baru pertama kali berkenalan dengan seseorang, kamu bisa gunakan ungkapan how do you do yang artinya salam kenal. Ungkapan how do you do ini digunakan kalau kamu baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut. Kalian juga bisa berkata nice to meet you, atau nice to see you, atau senang bertemu denganmu. Selain sekedar menyapa, kalian juga bisa nih menanyakan kabar orang tersebut dengan mengatakan ungkapan-ungkapan seperti how are you doing, how is everything with you, yang artinya bagaimana kabarmu. Lalu gimana ya cara kita merespon kalau ada orang lain yang menyapa kita dalam bahasa Inggris? Nah, kalau seseorang menyapamu dengan good morning, kamu dapat menjawabnya dengan good morning. Sama halnya ketika orang lain menyapamu dengan good afternoon, kamu dapat menjawabnya dengan good afternoon. Dan saat orang lain tersebut menyapa kamu dengan good evening, kamu dapat membalasnya dengan good evening juga. Begitu juga dengan how do you do, kamu bisa membalasnya dengan how do you do juga. Ingat ya, ungkapan how do you do hanya digunakan kalau kamu baru pertama kali bertemu dan berkenalan dengan orang tersebut. Dan ketika orang tersebut berkata nice to meet you atau nice to see you, kamu bisa membalasnya dengan nice to meet you too atau nice to see you too. Terus kalau ada yang nanya tentang kabarmu, gimana sih cara jawabnya? Tentu saja kamu harus menjawabnya sesuai dengan kondisimu pada saat itu. Misalnya kalau kondisimu baik-baik saja, kamu bisa menjawabnya dengan ungkapan seperti fine, thanks, great, I'm good, I'm okay, yang artinya aku baik-baik saja. Kalau keadaanmu lagi nggak baik-baik aja nih, kamu bisa menjawabnya dengan kata I'm not good, atau not really good, atau not so well, yang artinya aku sedang dalam kondisi yang tidak baik. Atau mungkin kamu lagi ngerasa capek nih, kamu bisa aja bilang I'm tired, yang artinya aku lelah. Jadi begitulah cara menyapa, menanyakan kabar, dan juga merespon dalam bahasa Inggris. Setelah ada pertemuan, pasti ada perpisahan juga kan teman-teman? Nah, sekarang kita akan belajar tentang pokok bahasan yang kedua,
yaitu expression of leave taking. Ini adalah ungkapan yang digunakan sebagai salam perpisahan kepada orang lain. Misalnya dalam situasi saat kamu hendak berangkat sekolah dan berpamitan dengan orang tua, atau saat kamu hendak pergi duluan dari pertemuan dengan temanmu. Nah, di situasi-situasi tersebutlah kamu bisa menggunakan expression of leave taking ini. Yuk kita lihat apa saja ya expression of leave taking yang biasa kita gunakan. Ada goodbye, ada bye-bye yang artinya selamat tinggal. Kemudian ada see you later, sampai jumpa lagi nanti, atau see you tomorrow, sampai ketemu lagi besok. Atau kalau kamu bakal ketemu lagi sama orang tersebut di hari tertentu, misalnya pada hari Minggu, kamu juga bisa bilang see you on Sunday. Kemudian ada have a nice day, semoga siang harimu menyenangkan, atau have a good night, semoga malammu menyenangkan, take care, hati-hati, dan juga ada good night, selamat malam. Kamu bisa menggunakan good night saat kamu hendak berpisah dengan orang itu pada malam hari sebelum kamu pergi tidur. Misalnya waktu menunjukkan pukul 10 malam dan kamu masuk ke kamar tidur, kamu bisa mengucapkan good night ke orang tua kamu. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau good night itu beda dengan good evening loh. Meskipun sama-sama diucapkan pada malam hari, tapi konteks penggunaannya berbeda loh. Good evening itu sendiri adalah salam sapaan, misalnya saat kamu menyapa teman kamu di malam hari. Sedangkan good night adalah salam perpisahan di malam hari. Jadi jangan gunakan good night untuk menyapa atau memulai percakapan dengan temanmu ya. Untuk cara menjawabnya sangat mudah teman-teman. Goodbye bisa dijawab dengan goodbye juga, begitu juga dengan see you later, dengan see you later juga. See you tomorrow dengan see you tomorrow, atau kamu juga bisa cukup menjawabnya dengan see you, sampai jumpa, atau see you too, sampai jumpa juga. Dan untuk have a good night dijawab dengan have a good night too, artinya semoga malam harimu menyenangkan juga ya. Good night bisa juga dijawab dengan good night. Jadi kalau kamu hendak menyapa dan memulai percakapan dengan orang lain, kamu dapat menggunakan expression of greetings atau ungkapan salam sapaan. Sedangkan kalau kamu ingin menyampaikan salam perpisahan, kamu bisa gunakan expression of leave takings atau salam perpisahan ya. Nah itu dia tadi pembahasan tentang expression of greetings dan expression of leave takings. Supaya kalian semakin paham, kerjakan soal berikut ini yuk. Sekar meets Beno in the bookstore. Sekar looks happy because she wants to buy her favorite book. Hi Beno, good afternoon. Hello Sekar, good afternoon. How are you doing? Sekar, A. I'm not good. B. I'm so-so. C. I'm good. D. I'm reading a book. What will Siska say when they are going to part? A. Good evening, Mia. B. Good afternoon, Mia. Thank you. C. Goodbye, Mia. See you tomorrow. D. Have a good night, Mia. Which one of the following is the correct one to fill in the blank? A. I'm great, thanks. How about you? B. I'm not really good. C. I'm not so well. D. I'm quite happy. Number 4. True or false? Which of the following statements is true? A. Marina wants to go to bed at 9 p.m. She says good evening to her mom. B. Marco meets his teacher at 7 a.m. He says good morning, sir. C. The bell is ringing. Nana wants to go and leaves Anya's class. She says good morning to Anya. D. Jano meets Janu for the first time. He says how do you do to Janu. Discussion. Number 1. Pada dialog tersebut, Beno menanyakan kepada Sekar how are you doing, yang artinya bagaimana kabarmu. Pada kalimat petunjuk, sebelum dialog diberikan petunjuk bahwa Sekar terlihat bahagia karena dia hendak membeli buku favoritnya. Ekspresi yang digambarkan juga terlihat bahagia. Dari petunjuk ini terlihat kalau kabar Sekar sedang baik. Maka Sekar akan menjawab C, I'm good. Number 2. Disebutkan bahwa Siska sedang bermain basket di rumah Mia. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, Siska hendak berpamitan pulang ke rumah. Maka kalimat yang sesuai untuk dikatakan Siska adalah
C. Goodbye Mia, see you tomorrow. Atau yang artinya selamat tinggal Mia, sampai jumpa besok. Number 3. Jawabannya adalah B dan C. Dalam dialog tersebut, Lucy menanyakan kabar Titan. Titan menjawab kemudian menjelaskan bahwa kacamata kesayangannya rusak. Dari petunjuk ini dapat disimpulkan bahwa keadaan Titan sedang tidak baik. Maka jawaban yang paling sesuai adalah B, I'm not really good. Dan C, I'm not so well. Number 4. Jawaban B dan D. Jawaban A salah karena good evening bukanlah ungkapan perpisahan. Seharusnya Marina berkata good night. Jawaban B benar. Marco bertemu dengan gurunya pada pukul 7 pagi, maka ungkapan good morning atau selamat pagi sudah sesuai. Jawaban C salah, Nana hendak pergi dan meninggalkan kelas A-nya. Maka seharusnya Nana menggunakan expression of leave taking seperti goodbye, see you. Sementara good morning bukan termasuk expression of leave taking, tetapi expression of greeting. Jawaban D benar karena Jono bertemu dengan Janu untuk pertama kalinya, maka dia mengatakan how do you do. See you on the next video. Bye-bye.